Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang lembaga sosial. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial. Jadi sekarang dilanjutkan dengan lembaga sosial. Enggak usah, langsung aja. Nah, pada pertemuan ini kalian akan belajar mengenai yang pertama itu menjelaskan pengertian lembaga sosial, menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, menjelaskan fungsi lembaga sosial. Yang keempat, menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Nah, sekarang perhatikan apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu adalah bentuk di mana ada kumpulan norma sosial dan peraturan tertentu di dalamnya untuk melaksanakan fungsi masyarakat.
Nah, lembaga itu merupakan formal yang stabil, terstruktur, dan mapan. Nah, lembaga sosial itu adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok supaya keteraturan hidup bersama dapat terwujud. Maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Nah, sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Nah, tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Nah, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai saksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, sekarang mari perhatikan video berikut.
agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Nah, terdapat norma yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, itu ada cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma, cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh, tindakan yang melanggar norma ini antara lain, cara seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, contoh yang lain, cara berpakaian. Apabila seorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. Nah, itu cara. Nah, yang kedua, kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antre, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Nah, yang ketiga, tata kelakuan. Nah, kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, yang keempat, adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Nah, agar lebih jelas, perhatikan tabel perbedaan antara norma-norma di bawah ini. Yang pertama, perhatikan perbedaan normanya adalah cara. Norma pengertiannya, norma yang menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya. Yang kedua, kebiasaan. Norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Tata kelakuan. Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan dimiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, itulah tabel perbedaan norma. Nah, selanjutnya, ini gimana sih terbentuknya lembaga sosial? Nah, terbentuknya lembaga sosial secara garis besarnya
timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara, yaitu yang pertama secara tidak terencana. Nah, artinya lembaga sosial itu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktek kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, secara terencana. Itu artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial terdiri dari itu ada pranata keluarga atau lembaga keluarga. Yang kedua pranata agama. Yang ketiga pranata pendidikan. Keempat pranata politik. Yang kelima pranata ekonomi. Nah, ciri-ciri umum lembaga sosial. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu adalah unit yang fungsional. Nah, unit yang fungsional itu terdiri dari adat istiadat, kebiasaan, dan unsur kebudayaan lainnya. Dalam unit yang fungsional, yang kedua tingkat kekekalan tertentu. Memiliki umur yang sama, dianggap sebagai himpunan norma-norma pada kebutuhan masyarakat yang harus dipelihara. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, perangkat peralatan untuk mencapai tujuan lembaga. Contohnya itu SDM, bangunan, mesin, dan sebagainya. Yang kelima, alat secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Itu contohnya itu logo, simbol, semboyan, dan sebagainya. Yang keenam, mempunyai tradisi atau tata tertib sendiri yang spesifik. Nah, fungsi dan komponen lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu tatanan sosial yang mempunyai 3 fungsi pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku dalam setiap usaha memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pertahanan dalam melestarikan keutuhan masyarakat. Yang ketiga, pedoman bagi masyarakat dalam rangka usaha memelihara ketertiban sekaligus sebagai kontrol sosial. Nah, ditinjau dari segi sifatnya, lembaga sosial berfungsi sebagai pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu adalah preventif atau pencegahan. Mencegah kemungkinan terjadi konflik, penyimpangan, pelanggaran hukum yang mengancam stabilitas hubungan masyarakat. Yang kedua, represif itu atau sanksi. Nah, mengembalikan keserasian sosial dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atau merusaknya tatanan sosial. Nah, di sini ada 2 acuan tindakan dalam pengadilan sosial. Yaitu yang pertama, usaha untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, pengawasan pribadi agar tetap mengikuti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kelompok.
Nah, sekarang proses pertumbuhan lembaga sosial. Nah, proses pertumbuhan lembaga sosial itu yang pertama, kesamaan pandangan, hasrat dan keinginan manusia untuk hidup secara teratur. Nah, tatanan normatif, berlakunya norma-norma sosial, stabilitas sosial, kehidupan kelompok ini akan semakin mapan dan terpola dalam bentuk lembaga sosial. Nah, lembaga sosial dapat diawali dari kebutuhan manusia dalam hal keteraturan di hidupnya. Nah, proses kelembagaan yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial benar-benar berlaku apabila norma-norma itu sepenuhnya telah dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara tertib dan memuaskan berdasarkan pada norma yang berlaku. Nah, sekarang proses pelembagaan satu norma sosial menjadi lembaga sosial pada umumnya melalui 4 tahapan, yaitu norma sosial telah diketahui sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, norma sosial telah dipahami oleh anggota masyarakat dan apabila dilanggar maka akan ada sanksi sosial. Yang ketiga, jika kepatuhan benar-benar datang dari kesadaran dan keyakinan masyarakat dan norma sosial dirasakan bermanfaat, maka proses pelembagaan sudah sampai pada tahap yang lebih tinggi. Yang keempat, norma akan dilakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Penghargaan ini menunjukkan bahwa norma sosial sudah menjadi lembaga sosial. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, nggak masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan atau sosial. Nah, klasifikasi dari sudut perkembangan yaitu
Prescriptive Institution, yaitu atau lembaga paling primer, yaitu lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah perkawinan dan agama. Yang kedua, enacted institution, dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu contohnya lembaga pendidikan. Nah, yang sekarang kita perhatikan, kalau dilihat dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, yaitu yang pertama, basis institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di masyarakat. Nah, itu contohnya sekolah. Nah, yang kedua, subsidiary institution dianggap kurang penting. Contohnya kegiatan untuk rekreasi. Nah, ukuran untuk menentukan lembaga kemasyarakatan, yaitu disebut basis atau subsidiary. Nah, berbeda-beda di masyarakat. Nah, ini pengelompokan dari sudut penerimaan masyarakat, yaitu approved atau social sanctioned institution. Itu merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat, yaitu misalnya sekolah. Yang kedua, unsanctioned institution, yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang tidak berhasil memberantasnya. Contohnya itu kelompok penjahat. Nah, sekarang kita lihat lagi pengelompokan berdasarkan faktor penyebarannya, yaitu general institution dan restricted institution. Contohnya, agama merupakan suatu general institution karena dikenal oleh semua masyarakat dunia. Sementara agama Islam, Kristen, Katolik, dan lainnya itu merupakan restricted institution karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia ini. Nah, ini pengelompokan berdasarkan fungsinya, yaitu operative institution. Itu sebagai lembaga yang menghimpun pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Nah, sekarang untuk tugas yang pertama, jelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis lembaga sosial. 3. Sebutkan fungsi lembaga keluarga atau pranata keluarga. 4. Sebutkan fungsi lembaga pendidikan atau pranata pendidikan. 5. Tuliskan 3 contoh lembaga pendidikan. Nah, itu ditulis di kertas folio, difoto, terus dikirim ke link IPS dan Prakarya. Oke, selamat mengerjakan.
Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.